Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik baik kali ini. Saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian tentang semua praktik baik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelajahi beberapa strategi dan keterampilan yang dapat membantu kita menjadi lebih baik dalam hal ini. Nah, tujuan dari video praktik baik ini adalah untuk memberikan inspirasi dan pengetahuan praktis kepada kalian semua. Jadi, saya harap setelah menonton video ini, kalian akan mendapat informasi yang berguna dan dapat menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tetapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kalian untuk tetap terbuka dan aktif selama menonton video ini. Jadi jangan ragu untuk mencatat hal-hal penting atau mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak jelas. Kalian juga dapat berbagi pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar. Nah, sekarang tanpa berlama-lama, mari kita mulai video praktik baik ini dan bersama-sama belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan selamat menikmati video ini. Ada berbagai macam persoalan yang sering dihadapi guru BK di sekolah. Salah satunya permasalahan yang paling mendasar atau yang paling pokok untuk diselesaikan yaitu kurangnya pemahaman dan pengakuan terhadap peran dan fungsi guru BK di sekolah. Banyak orang yang masih belum sepenuhnya memahami apa sih peran dan fungsi guru BK dalam pembinaan dan pengembangan siswa. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan pengakuan terhadap guru BK dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, banyak siswa yang sebenarnya ingin berbagi cerita kepada guru BK. Namun, karena persepsi siswa selama ini bahwa siswa yang berurusan dengan guru BK adalah siswa yang bermasalah, siswa yang tidak menaati aturan sekolah. Nah, inilah yang menjadi dasar yang mengakibatkan siswa tidak ingin datang ke ruang BK. Nah, siswa mungkin merasa khawatir atau malu untuk berbagi masalah pribadi mereka dengan guru BK. Mereka takut dihakimi oleh teman-temannya ataupun dari pihak lain karena mereka dianggap negatif. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting bagi guru BK untuk menanamkan pemahaman kepada siswa maupun sekolah bahwa peran dan fungsi guru BK itu bukan cuma siswa yang memiliki masalah dalam hal negatif, tetapi guru BK itu tempat berbagi persoalan, tempat mengatasi persoalan baik itu pribadi, sosial maupun belajar siswa. Nah, untuk itu guru BK juga harus meningkatkan terus kompetensi dan pengetahuan dalam bidang konseling dan bimbingan sehingga apapun persoalan yang dihadapi oleh siswa itu dapat diselesaikan dengan baik. Tantangan yang sering dihadapi oleh guru BK agar siswa mau menceritakan masalahnya yaitu yang pertama, kekhawatiran dan rasa malu. Siswa mungkin merasa khawatir atau malu untuk berbagi masalah pribadi mereka dengan guru BK. Mereka mungkin takut dihakimi atau dianggap lemah oleh teman-teman mereka. Itu sebabnya guru BK perlu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut dihakimi atau ditanggapi negatif. Kemudian yang kedua, kurangnya kepercayaan. Siswa mungkin tidak memiliki kepercayaan penuh kepada guru BK karena mereka belum terlalu akrab dan tidak yakin apakah guru BK dapat membantu mereka dengan masalah mereka. Oleh karena itu, guru BK perlu membangun hubungan yang kuat dengan siswa dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakpedulian atau kurangnya kesadaran. Beberapa siswa mungkin tidak menyadari pentingnya berbagai masalah mereka dengan guru BK atau bahkan tidak peduli untuk mencari bantuan.
Dalam hal ini, guru BK perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang peran mereka dan manfaat yang dapat mereka dapatkan melalui bimbingan dan konseling. Kemudian selanjutnya, komunikasi yang buruk. Siswa mungkin mengalami kesulitan yang menyampaikan masalah mereka secara verbal atau tidak tahu cara mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas. Nah, guru BK perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, termasuk mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang relevan, menggunakan teknik-teknik konseling yang efektif untuk membantu siswa merasa lebih nyaman dalam berbicara. Nah, selanjutnya itu tantangan berikutnya bisa jadi masalah keluarga atau lingkungan. Nah, siswa mungkin menghadapi masalah di rumah atau dalam lingkungan mereka yang membuat mereka enggan untuk berbagi masalahnya dengan guru BK. Dalam hal ini, guru BK perlu membangun hubungan dengan orang tua siswa dan bekerja sama dengan mereka yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, guru BK perlu memiliki pendekatan yang sensitif dan empatik dalam mendekati siswa, membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi masalah mereka. Selain itu, pelatihan dan pengembangan dari guru BK dalam keterampilan komunikasi dan konseling juga sangat penting untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mengatasi permasalahan siswa yang malu dan takut bercerita kepada mereka. Nah, yang pertama yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Guru BK perlu menghabiskan waktu untuk membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Ini dapat dilakukan melalui kehadiran yang konsisten, mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan siswa. Dengan membangun hubungan yang kuat, siswa akan merasa lebih nyaman untuk membuka diri dan berbagi masalah mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Guru BK perlu menciptakan lingkungan di mana siswa merasa aman dan terbuka untuk berbicara tentang masalah mereka. Ini dapat dilakukan dengan menekan kerahasiaan dan privasi, memberikan jaminan bahwa informasi yang diberikan akan dijaga dengan baik, dan menegaskan bahwa tujuan guru BK adalah membantu siswa, bukan menghakimi mereka. Selanjutnya itu menggunakan teknik konseling yang efektif. Guru BK perlu menguasai teknik konseling yang efektif untuk membantu siswa merasa nyaman dalam berbicara. Ini termasuk keterampilan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, dan menunjukkan empati. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, guru BK dapat membantu siswa merasa didengar dan dipahami. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan yang tidak langsung. Beberapa siswa mungkin merasa lebih nyaman jika mereka tidak perlu secara langsung mengungkapkan masalah mereka. Guru BK dapat menggunakan pendekatan yang tidak langsung seperti menggunakan aktivitas kreatif, permainan, atau tulisan reflektif yang dapat membantu siswa untuk secara tidak langsung mengungkapkan perasaan dan masalah mereka. Kemudian selanjutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua dan guru lainnya. Guru BK perlu bekerja sama dengan orang tua siswa dan guru lainnya untuk menciptakan dukungan yang menyeluruh bagi siswa. Ini dapat melibatkan berbagai informasi dan pemahaman tentang siswa, bekerja sama dalam mencari solusi, dan memberikan dukungan yang konsisten di sekolah dan di rumah. Aksi selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan pendukung. Guru BK dapat mengadakan kegiatan pendukung seperti kelompok diskusi atau kelas berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka yang mungkin menghadapi masalah yang serupa, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk berbagi dan mendapat dukungan. Aksi selanjutnya itu menyediakan sarana alternatif untuk berbicara. Guru BK dapat menyediakan sarana alternatif bagi siswa untuk berbagi masalah mereka, seperti kotak saran atau surat anonim. Ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa yang merasa terlalu malu atau takut untuk berbicara secara langsung untuk tetap mengungkapkan masalah mereka dengan guru BK.
Nah, dengan menggunakan pendekatan yang sensitif dan empatik serta melibatkan siswa, orang tua, dan guru lainnya, guru BK dapat membantu siswa yang malu dan takut untuk bercerita, merasa lebih nyaman dan mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Hasil yang dicapai dengan menerapkan beberapa metode tadi, yaitu siswa merasa tidak canggung lagi bertemu dan berbagi cerita dengan guru BK. Hal ini ditunjukkan di mana siswa merasa nyaman dan leluasa menceritakan berbagai masalah yang dihadapi tanpa malu, baik itu masalah pribadi, masalah sosial mereka, belajar, maupun karir mereka. Karena mereka menganggap bahwa guru BK dapat menjaga rahasia dan dapat memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapinya. Dalam merefleksikan metode yang telah digunakan untuk mengatasi permasalahan siswa yang malu dan takut bercerita dengan guru BK, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, efektivitas. Apakah metode yang telah dilakukan efektif dalam membantu siswa merasa nyaman dan mengungkapkan masalah mereka? Apakah siswa merasa didengar dan didukung? Jika tidak, apa yang bisa diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas metode yang digunakan? Kemudian yang kedua, respon siswa. Bagaimana respon siswa terhadap metode yang telah dilakukan? Apakah mereka merasa lebih nyaman dan terbuka setelah menggunakan metode tersebut? Apakah ada perubahan positif dalam perilaku atau kesejahteraan siswa? Jika tidak, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan? Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua dan guru lainnya. Apakah kerjasama dengan orang tua dan guru lainnya berjalan dengan baik? Apakah mereka mendukung upaya yang membantu siswa yang malu untuk bercerita dan takut berbagi dengan guru BK? Jika tidak, apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat kolaborasi?